Terima kasih Pak Nuh, Bapak Ibu sudah berkenan join ya di Zoom pertemuan ke-8 atau pertemuan terakhir begitu untuk webinarnya. Jadi hari ini mohon izin Bapak Ibu, Mas Wiam tidak bisa menemani kita di malam hari ini nggih karena Mas Wiam sedang perjalanan ke Bandung. Nah, besok itu ke Cirebon langsung ke Bandung. Besok itu ada camp di Bandung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tertarik untuk camp di Bandung, bisa langsung menghubungi admin begitu ya. Oke, Bapak Ibu. Sebelum kita memasuki ke materi yang ke-8, yaitu terkait submission. Nah, apakah dari Bapak Ibu sudah ada yang menyelesaikan papernya? Sudah siap submit, Bapak Ibu? Udah Mbak, saya sudah kirim ke Mbak. Oh iya, tempat Pak Nuhung itu mohon izin, Ya, tadi saya menunggu yang paper bahasa Indonesianya. Mau saya review, mau baik saya... Mbak, siap, siap, Mbak. Ya, Ya. nggih, kami tunggu Bapak. Oke, dari Bapak Ibu yang lain, apakah papernya sudah selesai? Belum, Mbak. Lagi Belum. progres ini. Oke, enggak apa-apa Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga terkendala waktu ya. Ada yang pagi harus mengampu di kampus begitu, malamnya ada rapat atau yang lain-lainnya sehingga belum terkejar untuk membuat paper. Yang penting Bapak Ibu sudah tahu kuncinya dulu. Nah, nanti kalau sudah tahu kuncinya, Bapak Ibu bisa praktekkan. Harapan kami, meskipun hari ini belum submit, begitu, di nextnya nanti kami harapkan Bapak Ibu bisa submit. Oke, Bapak Ibu, Mbak izin, nanti boleh. misalkan udah selesai ini, terus kita udah selesai papernya, masih boleh diskusi nggak, Mbak? Boleh Ibu, boleh. Nanti eh, ada pendampingan 3 bulan secara online Bapak Ibu. Jadi setelah webinar selesai, Bapak Ibu mendapatkan fasilitas berupa pendampingan 3 bulan. Nanti Bapak Ibu boleh tanyakan ke saya atau Mas Wiam, misalkan terkait papernya begitu ya. Atau Mas gimana ya caranya ini, saya lupa. Nah nanti boleh langsung menghubungi kami. Selama 3 bulan ya Bapak Ibu. Kemudian selain itu Bapak Ibu juga mendapatkan fasilitas Turnitin. Turnitin itu penting Bapak Ibu. Jadi sebelum Bapak Ibu submit nanti pastikan dulu tingkat plagiarismenya itu untuk Q1, Q2 di bawah 10%, terus Q3 dan Q4 itu di bawah 15%. Jadi kami berikan fasilitas, Bapak Ibu bisa cek Turnitin ke kami sebanyak 1 kali ya. Nanti bisa ke saya ataupun ke Mas Wiam. Begitu Ibu Eri. Baik, Mbak. Makasih, Mbak. Sama-sama Ibu. Baik, Bapak Ibu, apakah sudah ada yang jadi? Sudah di Grammarly begitu? Belum ada? Oke, enggak masalah. Nanti kalau sudah jadi prosesnya itu Bapak Ibu, seperti di awal deh, mungkin saya ringkaskan. Jadi Bapak Ibu buat dulu, judul kan sudah selesai. Judul, keyword juga sudah selesai. Masuk ke pembuatan kerangka papernya, itu Bapak Ibu harus selesaikan. Baru menulis paper. Nah, kalau tahapan menulis paper ini sudah selesai, Bapak Ibu Inggriskan dulu papernya Bapak Ibu, dibuat ke bahasa Inggris, lalu di Grammarly, baru nanti Bapak Ibu turnitinkan. Turnitin, cek turnitin. Setelah itu baru disesuaikan dengan template jurnal. Nah, kalau sudah sesuai, baru di akhir Bapak Ibu bisa submit. Kira-kira langkahnya seperti itu Bapak Ibu. Oke, karena belum ada yang ini nggih, yang selesai, saya mohon izin membuka Bapak Ibu. Jadi malam hari ini kita akan belajar gitu ya. Kita akan berdiskusi terkait submission ya, terkait submission. Nantinya Bapak Ibu, ketika kita submit ada beberapa hal, ada beberapa file yang perlu kita siapkan. Nah, di dalam capaian kita hari ini, jadi nanti Bapak Ibu kami harapkan yang pertama itu memahami supplementary file atau file-file apa saja yang perlu disiapkan untuk kita submitkan ke jurnal tujuan. Nah, nanti kita tentunya harus mengedit gitu ya, mengedit supplementary file-nya. Dan yang terakhir kita akan submit ke jurnalnya.
Nah, ini adalah capaiannya Bapak Ibu. Lalu supplementary file ini apa saja sih Mbak? Untuk supplementary file Bapak Ibu, nah di sini ada beberapa gitu ya, yang biasanya, yang umumnya itu yang pertama adalah cover letter, atau bisa dibilang ini sebagai kata pengantar kita untuk submit ke jurnalnya, itu cover letter. Kemudian yang kedua itu adalah title page, atau halaman judul papernya Bapak Ibu. Nah, halaman judul. Yang ketiga, nah ini opsional, biasanya ada yang meminta untuk menyertakan hasil plagiasi. Yang keempat ini juga opsional, ethical clearance-nya. Gitu ya. Ethical clearance ini biasanya bagi yang di bidang kedokteran gitu. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nantinya setiap jurnal itu memiliki syarat yang berbeda-beda, seperti yang disampaikan oleh Mas Wiam kemarin. Jadi ada yang supplementary file-nya itu hanya meminta cover letter. Ada juga yang tidak mewajibkan adanya supplementary file. Namun paling minimal kita berikan cover letter saja Bapak Ibu. Sebentar kita buka. Nah, kita berikan cover letter. Untuk cover letter sendiri, terkadang dari jurnal itu menyediakan template-nya, kadang juga tidak ada. Jadi nanti masing-masing jurnal itu berbeda, ada yang menyediakan template, ada yang tidak menyediakan template. Kalau tidak menyediakan template, nanti Bapak Ibu bisa ikuti ini, salah satu contoh cover letter dari kami. Nanti akan kita share Bapak Ibu file ini. Bapak Ibu hanya perlu mengisikan yang ada stabilo kuning-kuningnya. Yang pertama nama corresponding author, misalkan nama saya. Nah, nanti diketikkan saja. Kemudian afiliasi. Ada di universitas mana? Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia gitu ya, misalkan. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu perlu mengisi alamat afiliasi corresponding author. Nah, alamatnya tadi di mana? Universitas Gadjah Mada ini letaknya di mana? Ada di Jalan Persatuan, misalkan Jalan Persatuan, bla bla bla, Sleman, Yogyakarta. Nah, lalu tanggal submit ini Bapak Ibu silahkan isikan tanggal Bapak Ibu mensubmitkan, mengirimkan papernya. Setelah kita isikan gitu ya, di sini ada Dear Editor in Chief. Lalu Bapak Ibu diminta untuk memasukkan nama editor in chief-nya. Misalkan Mbak saya nggak tahu namanya. Nama editor in chief itu ada di halaman di homepage jurnalnya, jadi di rumah jurnalnya. Kemudian ada di bagian editorial board-nya. Nah, seandainya tidak menemukan nama editor in chief, ini boleh dihapus Bapak Ibu. Jadi dihapus saja. Setelah itu, kita isikan yang bawahnya. We wish to submit an original research article berjudul, nah, berjudul apa? Masukkan judulnya Bapak Ibu dalam bahasa Inggris. Sebagai bahan pertimbangan dari jurnal apa? Nah, ini jurnalnya dimasukkan. Jurnal apa? Kemudian, ya Bapak Ibu, in this paper we report, nah ini Bapak Ibu sampaikan tujuannya aja, tujuan penelitian, ada di bagian abstrak, lalu di akhir, the study result mean, nah ini hasilnya itu apa, silahkan disampaikan, di sini. Oke, kalau sudah di akhir, we believe that this manuscript is begitu ya for publication under the journal name. Nah, ini masukkan nama jurnalnya lagi. Kemudian kita tegaskan bahwasanya tidak ada conflict of interest. Ya, tidak ada conflict of interest. Di akhir kita sampaikan korespondensnya itu emailnya apa dimasukkan. Boleh email pribadi, boleh email institusi. Asalkan email ini selalu Bapak Ibu buka nggih, selalu aktif dibuka. Nah, di akhir kita sampaikan nama corresponding author. Ini adalah salah satu contoh cover letter secara umum. Jadi nanti ketika Bapak Ibu ingin submit,
ternyata di jurnal tersebut ternyata tidak menyediakan template cover letter, Bapak Ibu bisa gunakan cover letter ini. Lalu selain cover letter ya Bapak Ibu, tadi saya sampaikan bahwasanya cover letter itu nanti di dalam jurnal ada yang menyediakan template, ada yang tidak. Nah, ini salah satu jurnal yaitu GeoJournal of Tourism and Geoscience. Ini menyediakan template cover letternya. Menyediakan template cover letter. Kalau disediakan template dari mereka gitu ya, dari pihak jurnal, tinggal kita isikan Bapak Ibu. Di sini Dear Editor in Chief or corresponding editor. Nah, ini kan kita perlu memasukkan namanya. Nama editor in chief-nya ada di bagian editorial board-nya. Kemudian, please find and close our manuscript and title. Nah, ini masukkan judulnya Bapak Ibu. Kemudian di bawahnya kita diminta untuk memberikan nama author. Nama autornya dituliskan lengkap, author 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di bawahnya lagi diminta untuk mencantumkan corresponding authornya. Nama corresponding author. Setelah nama corresponding author, kita diminta untuk mengisikan afiliasi dari corresponding authornya. Jadi alamat afiliasi dari corresponding authornya saja tinggal dimasukkan. Dari universitas mana, kemudian alamatnya di mana, itu silakan dimasukkan. Di sini kemudian kita diminta short description of the subject. Nah, ini kita diminta untuk menceritakan paper kita itu isinya apa, begitu ya, kesimpulannya apa. Jadi ada batasan 100 karakter saja. Jadi secara singkat kita sampaikan gambaran dari paper kita. Baru kita diminta untuk short explanation why Bapak Ibu gitu ya, kenapa Bapak Ibu mensubmitkan papernya ke GTG. Nah, alasannya kenapa? Silahkan disampaikan di sini. Misalkan sesuai dengan skop penelitiannya. Nah, itu nanti bisa diceritakan di sini. Alasan Bapak Ibu untuk submit ke jurnal GTG. Di akhir, nah ini terkadang Bapak Ibu, kita diminta untuk mengisikan reviewer. Reviewer. Reviewer di sini yang diminta itu minimal title-nya PhD, profesor, dan sejenisnya. Jadi yang setara gitu ya dengan PhD, profesor. Kemudian untuk reviewer itu di bidang yang sama namun dari afiliasi yang berbeda nggih Bapak Ibu. Jangan dari universitas yang sama. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu ada saran reviewer, misalkan Bapak punya kenalan nih reviewer, nanti Bapak minta sampaikan dulu ke beliaunya apakah berkenan, mohon izin apakah berkenan kami rekomendasikan ke jurnal ini. Gitu. Oke, kalau sudah di akhir itu ada declaration. Di sini menyampaikan beberapa hal begitu ya. Yang pertama itu terkait original work. Jadi original research-nya Bapak Ibu. The manuscript submitted represent our own original work. Jadi original research-nya Bapak Ibu. Kemudian di sini juga menyampaikan all author have contribute. Berarti semua autornya punya kontribusi masing-masing. All author participate in the work. Nah, ini dua hal ini ya sama-sama menjelaskan bahwasanya autor itu masing-masing autor memberikan peran tersendiri kepada papernya Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu perlu mencantumkan tempatnya, misalkan Yogyakarta, tanggal submitnya, lalu dimasukkan tanda tangan di sini. Untuk tanda tangan, nanti Bapak Ibu-nya perlu mencantumkan nama lengkap, terus tanda tangannya Bapak Ibu bisa scan aja, di scan, tanda tangan di kertas gitu ya, di foto, di scan, masukkan ke sini. Selesai Bapak Ibu cover letternya. Jadi ini salah satu contoh template cover letter dari GeoJournal of Tourism. Nanti masing-masing jurnal itu biasanya
template-nya berbeda-beda. Ini hanya salah satu contoh dari sekian banyak jurnal ya yang menyediakan cover letter. Kemudian selain cover letter atau surat pengantar gitu ya, bisa kita sebut sebagai surat pengantar, ada juga yang namanya title page atau halaman judul papernya Bapak Ibu. Nah, untuk di halaman judul ini biasanya hanya berisi yang pertama, itu judul papernya, judul manuskripnya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, itu nama semua autor, dilengkapi dengan afiliasi dan emailnya. Nah, semuanya dituliskan. Ada 5 autor, silahkan dituliskan kelima autornya. Di sini, Bapak Ibu juga diminta corresponding autornya siapa. Diberikan nama, kemudian afiliasi, dan juga emailnya. Email. Setelah corresponding author, Bapak Ibu juga diminta untuk memberikan word count-nya, jumlah total word-nya ya, kata. Nanti untuk melihat jumlah kata, Bapak Ibu bisa klik bagian review lalu di paling kiri ya, ini ada word count. Sebentar. Nah, ada word count. Di dalam word count ini nantinya ada tulisan word. Nah, words ini menunjukkan jumlah kata yang ada di dalam manuskripnya Bapak Ibu. Nanti silakan dituliskan di sini word count-nya. Word count selesai, yang ketiga itu adalah figur atau gambar. Ada berapa gambar di dalam manuskripnya, cantumkan di sini. Tuliskan. Yang ketiga tabel juga, silahkan dimasukkan jumlah tabelnya. Nah, ini adalah title page atau halaman judulnya. Gitu. Itu yang biasanya sering diminta oleh pihak jurnal Bapak Ibu. Jadi dua hal ini, title page dan juga cover letter. Secara umum dua hal ini yang sering kita temui. Nah, kita coba lihat di civil engineering kemarin yang kita jadikan contoh begitu ya. Contoh untuk author guideline. Oke. Nah, kemarin kita sudah mempelajari author guideline di dalam civil engineering and arsitektur Bapak Ibu. Nah, di sini ketika kita klik submit manuskrip, nah ini ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu baca juga. Kita translate dulu ke Indonesia. Oke. Nah, Bapak Ibu nanti ketika submit begitu ya, biasanya kita diminta untuk mendaftar dulu ke jurnalnya, jadi sign in. Kita perlu mendaftarkan akun kita, baru setelah itu kita bisa mengirimkan jurnalnya, papernya kita. Oke, ini hanya ini ya, keterangan-keterangan, nanti Bapak Ibu bisa baca gitu. Nah, nanti ketika kita submit Bapak Ibu, biasanya kita harus sign in dulu. Kita harus login dulu ke jurnalnya. Oke. Nah, manuskrip Horizon no accept manuscript in the following format. Jadi di sini untuk submitnya itu dalam Microsoft Word by online manuscript tracking system. Jadi untuk Bapak Ibu submit itu ada dua cara. Nanti terkadang jurnal itu menyediakan online manuscript tracking system seperti ini atau bisa kita bilang OJS-nya. Jadi kita submit melalui web seperti ini, itu kita sebut sebagai OJS. Kemudian ada juga ketika Bapak Ibu submit itu submit by email. Jadi ada dua opsi, ada dua jenis ya, mohon maaf bukan opsi, dua jenis. Ada yang menyediakan online tracking seperti ini, ada yang mengharuskan Bapak Ibu mengirimkan lewat email.
Jadi nanti silahkan dibaca di bagian submit manuskrip, apakah jurnalnya meminta submit lewat online tracking system atau meminta lewat email. Nah, nanti dipastikan lagi. Kalau di civil engineering ini, dia meminta kita submit di online-nya, online tracking systemnya. Jadi kalau seperti ini tinggal Bapak Ibu klik saja, klik, nanti akan diarahkan ke ini, ke web untuk ke halaman untuk loginnya. Nah, ini karena saya pernah mendaftar ya. Kalau belum pernah mendaftar, nanti Bapak Ibu klik register here saja. Register here. Oke. Kita tunggu. Nah, di sini ketika kita register, terkadang ada beberapa jurnal yang meminta untuk menghubungkan ke ORCID ID-nya Bapak Ibu. Nah, ORCID ID ini Bapak Ibu harus mengenal yang namanya ORCID ID. Jadi ORCID ini dia merupakan identitas penulis ya. Nanti dia akan mempermudah kolaborasi antar penulis. Nah, lewat ORCID ini. ORCID ini nanti akan memberikan 16 digit angka yang unik begitu Bapak Ibu. Jadi masing-masing penulis itu punya 16 digit angka yang unik yang tidak ada kembarannya. Jadi tidak ada yang menyamai. Sehingga kalau nama Bapak Ibu sama dengan Bapak Ibu yang lain begitu ya, jangan khawatir. Dengan adanya ORCID ini dia akan mempermudah connecting research dan researchers ini. Dia akan mempermudah koneksi Bapak Ibu dengan penulis yang lainnya. Misalkan kita lihat punya Pak Jo ya. Nah ini, Jumintono afiliasinya di sini kita coba klik. Nah inilah angka ORCID-nya Bapak Ibu. Jadi ada 16 digit begitu ya. Ini yang tidak dimiliki oleh penulis lain. Jadi berbeda-beda begitu angkanya. Kemudian di dalam ORCID ID ini nantinya akan menampakkan begitu ya, memunculkan afiliasinya Bapak Ibu, kemudian paper-papernya yang sudah publish begitu ya. Tidak hanya di Scopus, bisa jadi juga di Sinta ataupun yang lainnya. Itu bisa kita lihat di orchid.org. Nah, nanti seandainya Bapak Ibu belum punya ORCID, Bapak Ibu bisa register di sini. Sign in atau register di sebelah kanan. Sign in register. Sebentar, linknya saya kirimkan ke kolom chat. Kemudian Bapak Ibu klik register now. Register now, baru masukkan nama depannya Bapak Ibu. Misalkan saya. Kemudian family name, ini opsional. Kalau nama akhir begitu ya, karena kita tidak punya family name, Bapak Ibu bisa tuliskan nama akhirnya. Kemudian primary email, emailnya Bapak Ibu. Misalkan gmail.com. Lalu ketikkan lagi. Tidak bisa di copy paste, jadi harus diketik Bapak Ibu. Dikonfirmasi lagi emailnya gmail.com. Lalu di bawah ini ada additional email. Ini opsional. Kalau opsional tinggal klik next step saja. Klik next step. Di sini Bapak Ibu perlu mencantumkan passwordnya. Nah, password at least ya, at least harus ada 8 karakter. 8 karakter, satu huruf besar, huruf kecil, satu simbol, dan satu angka. Nah, Bapak Ibu silahkan isikan. Nah, huruf besar, huruf kecil, dan simbol. Oke, kalau sudah, klik next step saja. Oh, sebentar, masih ada yang salah. Klik next step. Di sini Bapak Ibu perlu mengisikan nama organisasinya, universitasnya,
tempat Bapak Ibu kuliah atau mohon maaf, tempat Bapak Ibu menempuh studinya atau tempat Bapak Ibu bekerja gitu ya. Misalkan saya. Oke. Kalau sudah kita masukkan, kita pilih saja. Di bawahnya departemennya ini opsional, role atau job title-nya juga opsional, kita tidak perlu isi, langsung klik next step saja. Klik next step. Nah, kemudian kalau muncul visibility setting, ini silakan Bapak Ibu klik everyone saja. Karena supaya orang lain itu mudah ketika ingin melihat profilnya Bapak Ibu. Jadi klik everyone ya. Setelah itu klik next step. Di sini Bapak Ibu perlu mencentang dua ini. Dua ini ya, I consent to the privacy dan juga I consent to my data. Dua ini, ya ini opsional, boleh dicentang, boleh tidak. Kalau sudah I'm not robot kita centang, baru klik complete registration. Nah, kalau sudah komplit, nanti biasanya akan terbuka halamannya, gitu ya, halaman orchidnya. Ada angkanya tadi. Nah, kita back dulu. Nah, ada angkanya ini, nantinya muncul angka ini. Kemudian, biasanya Bapak Ibu diminta untuk verif. Jadi harus diverifikasi dulu di emailnya. Nanti sudah jadi Bapak Ibu, sudah ada Orchid ID-nya. Nah, baik. Kalau sudah kita buat Orchid ID, baru kita buka di online submission-nya. Nanti biasanya kalau diminta untuk menyambungkan ke Orchid-nya, diklik aja kemudian dihubungkan ke Orchid-nya. Oke, di sini email address, Bapak Ibu masukkan emailnya, lalu first name-nya, nama awalnya Bapak Ibu, middle name opsional, boleh diisi boleh tidak. Lalu last name, misalkan nama saya. Nah, confirm password, jadi Bapak Ibu tulis passwordnya, tulis lagi. Oke. Ini contoh submit di salah satu jurnal nggih Bapak Ibu. Jadi tidak semuanya seperti ini. Ini hanya contoh. Baru kemudian title-nya. Title-nya misalkan profesor atau dokter begitu ya. Misalkan saya nih, oke. Afiliasi. Afiliasi silakan diisikan misalkan dari Departemen Manajemen Universitas Gadjah Mada. Afiliasi 2, kalau ternyata Bapak Ibu ada 2 afiliasi boleh dimasukkan. Telepon secondary email ini opsional. Jadi yang wajib kita isi itu biasanya yang bertanda bintang merah seperti ini Bapak Ibu. Kalau tidak ada bintang merahnya, silahkan dilewati. Lalu yang terakhir, country atau regionnya. Indonesia. Indonesia. Nah, kalau yang bintang warna merahnya sudah terisi semua, tinggal klik submit. Klik submit. Biasanya kalau klik submit itu nanti akan diminta untuk verif ke emailnya. Jadi di verif dulu di email. Kalau sudah selesai, baru nanti Bapak Ibu login seperti ini. Login. Nah, ini salah satu contoh ya. Jadi kalau online tracking itu bisa kita lihat paper kita di reject atau tidak. Nah, ini manuscript rejection. Karena saat itu saya juga mencontohkan di sini begitu Bapak Ibu. Jadi ini di reject. Nah, oke. Kalau sudah, jadi nanti tahapannya Bapak Ibu daftar dulu, buat akun dulu, baru nanti kita bisa submit manuskrip. Ini ada pilihannya. Submit manuskrip. Oke. Kalau sudah, tinggal kita masukkan nama jurnalnya ya. Misalkan tadi kita mau di civil engineering. Kemudian
manuskrip title-nya kita masukkan a theatrical model for increasing. Nah, abstraknya sebentar saya buka dulu. Abstraknya. Nah, abstraknya kita copy dulu. Copy dulu. Baru kita masukkan ke dalam sini tadi, pastekan. Keywordnya juga kita masukkan, Bapak Ibu. Seperti ini. Nah, manuskrip file, nanti Bapak Ibu masukkan manuskripnya. Masukkan manuskripnya. Ada di bagian download. Yang pertama dimasukkan manuskrip kita. Kemudian yang kedua, mungkin kita bisa masukkan cover letternya. Nah, kata pengantarnya. Kalau sudah, kita diminta untuk memasukkan page count-nya, jumlah halamannya. Misalkan ternyata ada 11 halaman, kita masukkan. Tuliskan 11 halaman. Nah, ini nanti baru diklik submit, itu sudah kelar Bapak Ibu. Jadi kalau di Horizon ini, dia cukup simple submitnya. Jadi sekali kita masukkan, begitu sudah kelar. Nanti kalau sudah kelar, sudah kita submit, begitu ya. Nanti ada semacam ininya. Ada email bahwasanya terima kasih sudah mensubmit di jurnal ini gitu ya. Nanti akan diinformasikan misalkan 1 kali 24 jam terkait first decision-nya dari jurnal. Keputusan awal dari jurnal apakah diterima atau tidak. Nah, ini kemarin saya mencontohkan juga di webinar sebelumnya. Kita coba submit di sini, submit asal-asalan ya Bapak Ibu. Sehingga di sini ada statusnya rejection. Nanti kalau biasanya baru submit itu under review begitu, under review. Oke, itu adalah contoh submit di salah satu jurnal. Nah, Bapak Ibu, kemarin saya lupa belum menyampaikan terkait Turnitin ya, hasil Turnitin. Saya perlihatkan dulu. Oke, sembari menunggu saya, apakah ada pertanyaan dulu dari Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya Mbak, saya kan udah pernah dapat outsheet-nya kan sudah daftar dulu ya. Oke, betul Pak, Nah daftar dulu. kemudian kan misalnya kan sudah kan ketemu tuh kalau kita mau lihat di apa namanya di recordnya kan ada tuh. Misalnya kita mau ganti passwordnya kan, itu Betul. nomornya tetap ya, nomornya tetap Mbak. Nomornya tetap Bapak. Untuk nomor 16 digit tadi ya, itu akan tetap. Ya. Iya, betul. Kemudian kalau memang kita passwordnya kelupaan, berarti kita refresh apa ya, Ya, forgot. reset password saja. Oke, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama Bapak. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Sudah ada yang ingin submit, Bapak Ibu? Kami tunggu untuk submit ya. Nah, sebentar. Kita tunggu dulu. Sudah Oke. ada, Gimana Bapak? tapi sudah ada, tapi saya belum apa tuh tadi translate sama Grammarly ya. Sama Emily, terakhir, betul. itu yang gimana apa tuh memastikan plagiat itu bisa kirim file docnya atau file ke PDF-nya. Oh, untuk filenya dokumen saja Bapak. Dokumen nanti kami cekkan Turnitinnya. Oke, baik. Oke, Nje, Pak Asep, terima kasih. Oke, Bapak Ibu. Di sini ada salah satu file yang sudah kita cek Turnitinnya. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini, Bapak Ibu. Ada gambar ya, ada warna, ada angka.
Nah, kalau sudah nanti Bapak Ibu scroll ke bawah, lalu di sini ada hasil similarity index-nya. Jadi di dalam paper ini itu dia 17%. Nah, terdeteknya 17%. Sehingga nanti seperti yang saya sampaikan, untuk Turnitin itu Q3, Q4 batas maksimal 15%. Q1, Q2 batas maksimalnya 10%. Seandainya masih 17%, Bapak Ibu perlu menurunkan gitu ya. Bagaimana cara menurunkan presentase ini? Nah, di sini Bapak Ibu ada sumber pertama itu dari indeks ya. Indeks jx.net ini terdetek 1%. Sumber kedua itu terdetek 1%. Sumber ketiga juga masih 1%. Hingga sumber keenam dia masih 1%. Nah, Oh gitu. Makanya tak oke. tinggal sama video telepon dong nggak saya angkat lagi. Oke, mohon izin Pusing aku. saya Bilang aja mute kita ya. nggak punya duit gitu. Ya kali. Nah, saya lanjutkan dulu. Jadi nanti yang perlu Bapak Ibu perbaiki gitu ya, parafrase, yang perlu Bapak Ibu parafrase ulang itu dari sumber pertama ini hingga sumber keenam, karena angkanya masih 1%. Jadi yang perlu diperbaiki itu kalau angka di sini 1% ke atas. 1%, 2%, 3% itu yang perlu diperbaiki. Kalau sudah di bawah 1%, kalau sudah kurang dari 1%, ini tidak perlu kita perbaiki. Sumber nomor 7 ini kita tidak perlu kita perbaiki. Yang perlu diperbaiki itu sumber nomor 1 sampai sumber nomor 6. Karena apa? Karena similarity index-nya itu masih 1%. Nah, kalau kita kurangi ya, kalau kita perbaiki, nanti kita akumulasikan 17% ini dikurangi 6%. Artinya bisa turun hingga 6%, nanti jadi 11% similarity index-nya. Kira-kira seperti itu. Kemudian, nah kita sudah simpan nih sumber 1 sampai sumber 6 harus diperbaiki. Nanti Bapak Ibu scroll ke atas, lihat di bagian abstrak dulu. Nah, di bagian abstrak ini nomor 1 ini, ternyata ada nomor 1. Ini harus kita parafrase ulang Bapak Ibu, diparafrase ulang. Diindonesiakan, diparafrase ulang, lalu diinggriskan lagi. Nomor 13 ternyata dia sudah di bawah 1% tadi. Yang perlu kita perbaiki kan hanya angka 1 hingga 6. Nah, ini tidak perlu kita perbaiki. Nanti Bapak Ibu silakan lihat angkanya saja, jangan dilihat warnanya. Ini warnanya sama tapi angkanya berbeda, berasal dari sumber yang berbeda. Nah, nomor 13 tidak perlu kita perbaiki. Nomor 5, nah tadi kan yang perlu kita perbaiki 1 sampai 6. Nomor 5 ini perlu kita parafrase lagi. Scroll lagi, cari lagi yang ada angka 1 hingga 6-nya. Nah, itulah yang perlu kita perbaiki. Sumber nomor 1 hingga nomor 6. Nanti kalau sudah diparafrase, baru Bapak Ibu boleh submitkan, gitu ya. Submit lagi. Alangkah lebih baik kalau Bapak Ibu punya Turnitin, punya akun Turnitin, nanti bisa cek Turnitin lagi di akunnya Bapak Ibu. Karena kami hanya menyediakan 1 kali cek Turnitin ya Bapak Ibu, sehingga silakan dimaksimalkan sebaik mungkin. Turnitin Jadi beli di Shopee lagi. boleh di Shopee Bapak di toko oren, tapi nanti perlu berhati-hati nggih Bapak. Lagi-lagi karena toko oren, jadi kita perlu lihat reviewnya Hmm, bagus atau tidak. Ya. itu yang pro ya. Turnitin nanti beli yang ini, yang no repository Bapak. Turnitin no Nah, repository. Supaya oke. datanya Bapak aman, tidak tersimpan di Turnitinnya. Cari eh, Turnitin repository ya. Non repository ya. Iya, Boleh non repository. boleh ditunjukkan di chat Mbak Yan itu non rep apa tadi repository ya Pak? Oke, no Ya, repository Bapak. ya, no repository.
Betul. Kalau sama saya mungkin usul lagi private access ya, harusnya kan biar aman kan. Gimana Bapak? Selain no repository juga private access ya. Iya, betul. Private access. Bisa beli Turnitin yang private, itu lebih aman. Kalau no repository biasanya selain dia aman gitu ya, selain dia tidak menyimpan datanya Bapak Ibu, dia juga menghindari self plagiarism. Jadi nanti kalau Bapak Ibu beli yang repository begitu ya, yang tidak mohon izin, beli selain no repository nantinya itu bisa saja terdetek self plagiarism karena ketika diupload itu terbaca lagi datanya Bapak Ibu. Sehingga Kalau role sendiri, role student apa role student saja sudah cukup, Bapak. oh baik. Iya, betul. Oke, no repository. Nore. No repository. Nah, contohnya nanti gambaran Turnitinnya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini contoh no repository. Ada banyak ruang begitu ya. Mbak Aulia boleh bertanya? Boleh, Ibu, bagaimana? Kalau di Grammarly itu kan juga ada cek plagiarism ya. Apa Betul. kita tetap harus pakai yang Turnitin atau bisa dengan yang Grammarly aja atau gimana? Oke, kalau untuk cek plagiarism itu Bapak Ibu sebaiknya gunakan Turnitin. Karena untuk Grammarly itu belum bisa ini ya Bapak Ibu, belum bisa dilihat apakah valid begitu datanya. Kalau Turnitin kan memang dia sudah terpercaya, Turnitin dan ada satu lagi namanya Au Authenticate apa-apa gitu Bapak Ibu. Sebentar. Coba di anu Mbak dulu ditulis apa namanya ya. Au sebentar. Ada satu lagi yang buat Indonesia loh Pak, Mbak. Iya, sebentar Advan, saya Advan ya. kopikan. Ada satu lagi saya sedikit lupa Bapak Ibu. Nanti coba saya cari-cari dulu ya yang satunya. Yang jelas yang paling sering itu Turnitin. Saya kopikan link login Turnitinnya. Nah, Turnitin ini yang paling sering digunakan karena dinilai sudah valid begitu ya untuk pengecekan plagiarismnya. Originality.ai bukan? Bukan, Pak. Sebentar. 18 tiket atau apa gitu. Oke, ada Mbak nih. Aulia, Enggak, Ibu. kan sekarang tuh banyak banyak yang menyediakan jasa plagiarisme ini ya Mbak. Betul. Eh, dia pada saat hasilnya itu ada tulisannya Turnitin by Turnitin. Salah satunya itu adalah mulfu.co. Apakah itu bisa digunakan Kak Mbak? Oke, nanti kalau untuk jasa Turnitin itu yang penting Ibu pastikan no repository gitu ya, no repository nanti bisa digunakan. Karena untuk buy-nya kan itu dari ini, dari akunnya. Jadi tidak masalah. Yang penting lewatnya lewat Turnitin. Oh Aman, gitu. Ibu. Oke. Yang Yang mulfu penting itu agak lebih murah sih dibanding kalau kita kita pakai yang Turnitin no repository. Takutnya apakah itu tidak bisa diterima gitu. Nah, nanti Ibu pastikan dulu itu sudah no repository atau belum. Oh gitu. Oke, karena kan seperti ini ya gambarannya. Sebentar. Ada tulisan by-nya seperti ini, Bu. Ada Mbak, Nah, tulisannya by Turnitin. ya nggak masalah, Ibu. Nanti asalkan lewat turnitin.com ini. Cek Turnitin, cek paper Turnitin itu nggak masalah. Nanti silakan dipastikan no repository. Oh, Itu yang Mbak mau nanya yang terkait orchid tadi. Saya ya. pernah coba submit, terus saya copy itu nomornya termasuk stripnya. Tapi pada saat saya masukkan ke tempat saya mau publish jurnal, tulisannya orchidnya tidak teridentifikasi ya Mbak. Orchidnya, Ibu.
Yang Mm-mm. apakah yang dimasukkan angka doang, Yang angka 0 saja? sampai X itu. Jadi Atau kita dari kopinya apa semua ya, HTTP-nya? Mbak? Bagaimana, Ibu? Sebaiknya kopinya, saya pilihnya yang pakai itu lambang kopi, langsung kopi itu. Nanti biasanya kalau submit seperti itu yang diminta hanya ininya, angkanya Oh, saja. berarti Ya, mulai dari angka nolnya itu ya, Mbak? betul dari angkanya. Nanti seandainya tidak terdetek, baru dicoba dari HTTPS-nya. Gitu, Oke. Ibu. Tapi biasanya yang diminta hanya angkanya. Tapi wajib ya, Mbak, kalau kita submit jurnal melampirkan nomor ORCID. Beberapa sekarang sudah ada yang mewajibkan, Ibu. Tapi beberapa juga opsional. Jadi ini opsional. Kebanyakan memang masih opsional, tapi beberapa ada yang mewajibkan. Nah, Oke. nanti tinggal dilihat saja dari jurnalnya. Oke, baik, Mbak. Terima kasih. Jadi Bu Vera, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Oh iya Mbak, yang tadi itu apa namanya Turnitin Neurophysiotherapy itu dapat di mana itu Mbak? Nah, untuk Turnitin, nanti Bapak Ibu pertama langkahnya silakan tanyakan ke kampus dulu. Apakah menyediakan atau tidak. Kemudian ternyata kalau tidak, Bapak Ibu boleh cari di toko oren. Tapi yang penting Bapak Ibu pastikan di toko itu apakah terpercaya atau tidak dengan melihat reviewnya. Kalau tidak, nanti Bapak Ibu sepertinya di toko yang saya share, yang waktu itu, yang Poenik itu ada Turnitin kalau tidak salah. Nanti coba ditanyakan saja Bapak Ibu. Langsung hubungi ke nomornya. Ya, jadi untuk mendapatkan Turnitin langkahnya tadi, tanyakan ke kampus dulu, kalau ternyata tidak ada, baru cari di toko. HP Bapak. Oh, Mbak emang tadi barusan. Bagaimana Bapak? Ya, Mbak Alia mau nanya tuh, kalau yang biasanya submit kita apa yang sudah publish tapi nggak diminta ORCID-nya, kemudian apakah kita masukkan artikel, menambah artikel di ORCID? Oke. Nanti biasanya di Scopus itu bisa kita hubungkan ke ORCID, Bapak. Di Scopusnya. Kalau Bapak Ibu sudah pernah, misalkan ya, jadi nanti ternyata kok saya belum mencantumkan ORCID, tapi paper saya sudah terbit nih di Scopus. Nah, nanti kan kalau sudah terbit di Scopus, Bapak Ibu punya ID Scopus. Nah, di samping ID itu, nanti Bapak Ibu bisa hubungkan ke ORCID. Jadi nanti kinerja Bapak Ibu itu akan masuk ke ORCID-nya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Begitu Bapak. Ya, makasih. Jadi Pak Bukari sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu. Jadi memang untuk materi ke-8 ini cukup simple begitu ya. Supplementary file. File-file apa saja yang harus disiapkan Bapak Ibu. Nanti variatif. Jadi Bapak Ibu silakan dicek lagi di jurnalnya apa yang harus disiapkan. Sebenarnya hari ini kami itu mengharapkan ada yang submit, tapi kalau tidak ada, Bapak Ibu besok jangan Iya, ini. masih olah data Mbak Aulia. Oke, siap Pak Bukhari, nggak masalah Bapak. Yang penting besok Bapak Ibu dicoba, karena kalau kata Pak Jo, kita itu harus mencoba dulu. Entah nanti hasilnya bagaimana, kita tunggu dari jurnalnya. Nah, sembari menunggu, Bapak Ibu kuncinya menulis paper. Jadi jangan hanya menunggu, tapi silakan untuk menulis papernya juga. Di kuncinya di situ. Mbak Aulia boleh bertanya. Boleh Ibu Ya, Komala. ini tadi kan disampaikan ya untuk plagiarisme itu dia standarnya kalau untuk Q1 dan Q2 itu kan 10%. Terus kalau Betul, yang 3 dan 4 itu 15%. Nah, ini betul. kalau kita pakai tools paraphrase gitu, terpercaya nggak Mbak? Kayak Quillboard, Editpad, paraphrasing gitu. Oke, untuk tools paraphrase nggih Bapak Ibu. Tadi Sebenarnya kan Mbak Ulia bilang kita paraphrase apa translate bahasa Indonesia, terus kemudian kita translate lagi bahasa Inggris. Nah, ini kan ada tools juga nih Mbak ya. Itu kalau kita pakai seperti itu, kira-kira aman nggak? oke, untuk tools-tools yang AI seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti
Bapak Ibu boleh menggunakan ketika sudah punya hasil Turnitinnya. Jadi sudah diturnitin pertama, ternyata hasilnya masih 17%. Nah, untuk memparafrase boleh menggunakan tools tersebut. Tapi jangan terlalu banyak nggih Bapak Ibu, karena ditakutkan nanti ternyata dari pihak jurnalnya itu meminta batasan Turnitin AI. Jadi sekarang ini sudah mulai banyak jurnal yang mengarahkan ke Turnitin AI juga. Jadi penggunaan AI itu akan terlihat Bapak Ibu. Terkadang sepertinya beberapa jurnal itu maksimal untuk penggunaan AI 2%. Jadi Turnitinnya itu 2% untuk penggunaan AI maksimal. Sehingga nanti perlu secara bijak nggih Bapak Ibu ketika kita menggunakan tools AI atau tools parafrase AI. Nah, boleh menggunakan tapi silakan digunakan secara bijak. Seperti itu Bu Kumala. Ya, oke. Makasih, Mbak. Nggih, Ibu, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin di-sharing atau didiskusikan? Jadi sedikit Mbak, untuk jadi Bagaimana, Pak? kita ini untuk mau apa namanya, mau submit kita ke jurnal, kita harus cari jurnalnya dulu Mbak, kita punya ini baru kita akan ini atau bagaimana cara untuk submitnya Mbak? Betul, betul Pak Nuhung, betul sekali. Jadi yang pertama itu Bapak harus menyelesaikan papernya dulu. Kenapa Ya. kita kok menggunakan Mendeley? Karena dari jurnal itu biasanya mengharuskan penggunaan Zotero ataupun Mendeley. Ya. Kemudian kalau papernya sudah jadi, Pak Nuhung, nanti Pak Nuhung tentunya ketika kita submit, kita harus punya tujuan submitnya dulu. Tujuan submit itu kita coba cari jurnalnya. Nah, kalau sudah menemukan jurnal yang tepat, nanti Pak Nuhung baru pahami dulu dari skupnya sesuai atau tidak, kemudian harganya cocok atau tidak, lalu author guideline. Nah, syarat-syaratnya kemarin yang dijelaskan oleh Mas Wiam begitu ya. Kalau sudah terpenuhi semua, baru Bapak submit ke jurnal itu. Jadi tahapannya seperti itu Pak Nuhung. Secara singkat nggih. Oh gitu Mbak ya. Nggih Pak Nuhung. Ya Mbak, makasih Mbak. Siap, sama-sama Bapak. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Banyak Mbak. Boleh Bu Betty? Kemarin kan saya mau apa namanya submit ke jurnal Public Health ya. Jadi saya apa searchnya di Scopus kan Public Health. Nah itu ada salah satu jurnal yang saya temukan itu uh, ternyata di Indonesia itu dari Universitas Muhammadiyah Palu kalau nggak salah ya kemarin saya lupa. Nah itu ketika saya cek itu di konten dokumennya itu di apa namanya di situ itu setiap bulan terbitnya. Jadi pada awal terbitan tahun 2020 itu hanya sekitar 70, kemudian 71, begitu, tahun berikutnya 75-an begitu. Nah, tahun berikutnya itu sudah sekitar 200. Kemudian rata-rata ketika sampai tahun ini 2025 itu 2024 kemarin kalau 2025 karena dia terbitannya 1 bulan ya sampai sampai Juli ini belum begitu banyak. Tapi sampai tahun 2024 kemarin itu sampai 600 sekian dokumen. Nah, itu aman nggak ya? Tapi rata-rata ratusan sudah gitu setiap bulan Oke. terbitnya. Boleh tahu Q4 dia. nama jurnalnya Ibu? Nama jurnalnya Publikasi, Media Ya. Publikasi eh apa ya P-nya satu MPPI. Kesehatan Indonesia Media Publikasi. Promosi Nah, Kesehatan itu betul Indonesia. betul yang atas ini media publikasi promosi kesehatan Indonesia ini. Oke, coba Media kita cek di publikasi promosi kesehatan Indonesia MPPKI. MPPKI. Mm-mm. Kita cek di sources. Mm-mm. Q4 ya Ibu, Q4. Oke, Highest SJK. persentalnya baru 7 itu nggak apa-apa ya Mbak ya. Memang masuk Q4 tapi tadi Ya, highest masuk Q4. persentalnya Nah, 7. ini jurnal
dari 2020. Mm-mm. Oh, enggak apa-apa Nah, Ibu. itu Enggak apa-apa. Nah, nggak di sini apa-apa ya. mm-mm. Di 2023, 2022 Mm-mm. itu kan naik ke 300-an dokumen ya. Kemudian Hmm. di Oh iya. 2024 ini naik 30-an dokumen. Nah, kemungkinan di 2025 ini nanti akan menjadi 390 atau 400 dokumenan. Jadi, tidak masalah Ibu. Oh Ini iya, masih aman cukup ya. aman, relatif aman. Kemudian ketika saya cek di EPC-nya itu 4 juta. 4 juta. Oke, kita lihat. Ada ya di situ EPC-nya kayaknya ada di situ muncul 4 juta. Kemudian Hmm. eh apa namanya? Responnya itu cepat. Jadi tapi tetap ada reviewer. Jadi saya cek di salah satu di arsipnya itu salah satu jurnal yang 4 juta kan ya Mbak kalau Iya, 4 Indonesia. juta Ibu. Heeh. Kemudian kalau apa namanya saya cek di ininya salah satu artikel yang sudah dimuat itu dia antara submit kemudian review kemudian accepted itu sekitar 4 bulanan. Iya, Ini misalnya dicek salah satu dibuka iya, kita cek PDF-nya full PDF. Heeh. yang research artikel saja. Di September ya. ini heeh, Diterima diterima tanggal September. Mm-mm. mm, Revisinya sampai kemudian November. revisinya 1 November, kemudian 2 hari kemudian langsung accepted. Memang hanya satu November. kali ya revisi, apa namanya direvisi 1 kali langsung diterima. Tapi aman ya sepertinya Mbak, nggak apa-apa ya. Aman Ibu. Nah, ini bisa jadi Hmm. proses revisinya ini dari diterima kan. Dia ternyata Hmm. diterima dengan revisi. Nah, Hmm. proses revisinya ini selesai hingga tanggal 1. Lalu Iya. acceptednya ini tanggal 3. Jadi nggak Hmm. masalah. September, Iya. Oktober, November, Desember. 4 bulan itu cukup aman. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama. Oh, baik. Iya. Terus ini kemarin yang saya sempat bertanya itu Mbak, kalau yang apa namanya saya pernah itu apa artikel itu masuk ke jurnal Predator. Nah, karena memang harus saya apa publiskan, jadi saya ubah Turnitinnya sudah sampai 11 begitu. Berarti kan Oke. sebenarnya sudah aman ya. Sudah Tapi aman. kalau kata akhirnya itu apa namanya? Kata judulnya itu tetap ada satu kata yang sama dengan yang apa namanya? Yang dulu itu sebenarnya nggak masalah ya, Mbak. Yang Nggak kemarin masalah kan Ibu. masukan Mbak, Iya, masukan iya. masukan Mbak Aulia kan tetap ada kata-kata senyum. Nah, itu tuh loh, kata Ya, senyumnya karena itu masuk yang itu nggak menjual masalah ya. Ibu. Iya, Iya, nggak makanya masalah. saya juga sebenarnya Iya, itu saya nyesel sekali karena kan itu kalau kalau di nilai reviewer internal itu kemarin bagus karena menjual ada nilai jualnya begitu. Tapi waduh, uh, itu sebenarnya di awal itu tidak kelihatan kalau itu jurnal predator ketika dideteksi karena dia pinter-pinter sekarang mungkin untuk share untuk Bapak Ibu juga kalau kalau apa namanya penipuannya itu sudah semakin pinter gitu loh. Jadi dia kalau diklik di Scopus itu muncul nama jurnal itu, Mbak. Jadi dia mencurinya dari anunya, dari nama jurnal yang dipalsukan begitu loh. Jadi nama jurnal itu ada sampai sekarang di Scopus itu tidak yang asli, tapi di webnya yang asli itu ada dan dia tidak tidak di discontinue ya, tidak discontinue. Tapi ternyata ketika saya masukkan artikel saya ke situ itu alamatnya berbeda begitu loh. Koresponding oh, autornya ada waktu itu 1-2 kali revisi kemudian masuk, tetapi setelah 1 tahun lebih kok tidak ada nama saya tidak masuk di Scopus. Kalau yang dulu ketika saya submit di ini kan kalau nggak salah Q-nya kemarin tuh Q2. Q2. Nah, kan seneng banget ya masuk ke Q2 karena yang pertama saya masuk Q3 itu tidak sampai 3 bulan itu nama saya sudah masuk ke Scopus begitu, artikel saya sudah masuk. Ini kok sampai berbulan-bulan sampai 1 tahun. Saya tanya ke editornya, saya kirim email bertanya, oh sabar Ibu, memang Scopus tidak mesti tidak anu. Jadi ini artikel Ibu itu sudah saya apa sudah editor masukkan ke ini ke tim Scopusnya, tetapi ditunggu saja lah. Ini sudah sampai 1,5 tahun, saya sudah curiga. Ternyata dicek ada
itu tim IT di kantor itu, oh ternyata itu penipuan begitu. Jadi ditunggu sampai kapanpun ya tidak akan masuk begitu. Itu sebenarnya kan kalau seperti itu bukan predator ya, jurnalnya tetap yang asli itu ada begitu. Betul, Jadi Ibu. mungkin Oke. untuk teman-teman yang lain hati-hati sekarang seperti itu. Jadi apa halus banget penipuannya begitu. Gitu Mbak, Benar. berbayar Oke. juga ya. Oke. Iya, benar Bu Betty. Jadi memang seperti yang kita sampaikan ya. Jadi ada dua jenis ya. Nanti ada yang jurnal predator, ada juga kalau seperti yang dialami Bu Betty itu jurnal cloning. Nah, Oh, dia cloning. Oh. mengembari ya, ibaratnya dia mengembari jurnal aslinya dengan Mm, membuat web begitu ya, membuat web mm, palsu. Nah, web palsunya mm, itu mm, dibuat mm. semirip mungkin nama Iya jurnalnya, betul. ininya gitu, Mm-mm. Nah supaya itu dapat uang gitu Ibu biasanya. iya betul. Nah itu gimana ya kita hati-hati terhadap itunya untuk ngeceknya kalau cloning gimana ya Mbak? Nah, ya, Ibu Betty, terima kasih pertanyaannya. Jadi, Mm, untuk menghindari jurnal-jurnal cloning, nanti Bapak Ibu ketika sudah punya jurnal tujuan ya, ternyata mau ke media publikasi promosi kesehatan, jangan mm, sekali-sekali Bapak Ibu cari webnya di Google. Nah, jangan sekali-kali mm, di searchkan seperti ini, misalkan. mm, Nah, kan ini kan akan muncul halamannya, nggih. Akan muncul mm, halaman jurnalnya. Ini jangan sekali-kali lewat sini. Nanti ketika Bapak Ibu sudah punya jurnal tujuan, silakan di copy ISSN-nya, di copy ISSN-nya, lalu mm. buka yang namanya Simago, Simago JR. Nah, baru Bapak Ibu pastekan di sini. Pastekan media publikasi promosi kesehatan Indonesia. Ketemu Mm, nama jurnalnya, diklik, mm, baru mm, pilih homepage. Ya, di mm, kanan. Ini akan diarahkan ke rumah jurnalnya. Ini langkah yang mm. sangat ini ya, sangat aman Bapak Ibu, karena SJR ini masih bernaungan dengan Scopus, jadi masih ada hubungannya, sehingga aman. Oh Jangan iya sekali-kali iya. lewat Google. Nah, itu yang kami Mm, sampaikan untuk menghindari mm. jurnal cloning tadi. Oh ya baik. Terima kasih Mbak Aulia. Siap, sama-sama Bu Betty. Terima kasih juga sharingnya Ibu. Semoga Ya. enggak, semoga Bapak Ibu juga terhindar ya dari jurnal-jurnal cloning, jurnal-jurnal predator. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Mbak Aulia, Enggak, Ibu Komala, silakan. eh, apa namanya kalau misalkan kita tadi ya itu kan kita submit selalu melalui OJS ya Mbak. Jadi Betul. komunikasinya itu semuanya melalui OJS, tidak ada by email gitu kan Mbak. Betul. Tuh. Artinya nanti kalau misalkan kita mau mengusulkan kepangkatan itu kan biasanya suka diminta ya Mbak ya terkait sama riwayat komunikasi kita gitu kan. Itu kita Oke. ambilnya yang dari OJS ya. Iya, nanti bisa diambil dari OJS, kan biasanya ada itu, Bu. Under review, kemudian ini, nah itu di screenshot saja. Oh, Atau, itu dari screenshot itu ya. Bukan berarti nah, bukan komunikasi yang tadi kan. Kan kadang-kadang ada juga jurnal yang by email gitu loh, Mbak. ya, betul. Nanti silahkan di ini ditanyakan dulu, diperjelas dulu dengan pihak kampusnya, maunya yang seperti apa. Karena kalau dari sistem dari OJS itu juga mengirimkan lewat email. Jadi proses Ibu Iya. diterima revisi itu nanti akan dikirimkan lewat email. Jadi ada Oh, jejaknya Ibu, jangan khawatir. berarti bisa bisa dua ya. Bisa, nggih. Tetap Oh. biasanya komunikasi lewat email. Kalau di Hmm. OJS-nya itu hanya trackingnya saja. Tracking sudah Oh. diterima atau sudah atau masih dalam review begitu. Berarti by by email juga nggak apa-apa ya berarti ya, Mbak Nggak ya. masalah, nggih. Oke. Eh, Satu lagi Mbak, ini kan terakhir ya barangkali pertemuan kita ya. Apakah selepas ini kita masih bisa konsultasi apa gimana gitu, Mbak? Oke, bisa Ibu Komala. Jadi nanti konsultasi 3 bulan ya setelah ini 3 bulan kita bisa berkomunikasi lagi. Setelah 3 bulan itu baru sudah tidak bisa berkomunikasi. Jadi 3 bulan nanti Bapak Ibu silakan manfaatkan waktunya. Kemudian ada 1 kali turnitin itu sayang sekali kalau Bapak Ibu tidak gunakan. Jadi silakan dimaksimalkan Bapak Ibu. Jadi ada Ibu Komala. Ya. Terus satu lagi terakhir Mbak, Eh, berapa lama kira-kira estimasi ya yang apa namanya
Mbak Aulia mungkin best practice gitu ya. Kita menunggu sampai apa namanya artikel kita tuh dapat decision gitu loh. Maksudnya kan tadi ada beberapa juga yang sampai 1 tahun atau berapa gitu ya. Jadi biar kita nggak wasting time gitu. Berapa lama kira-kira estimasinya, Mbak? Oke, jadi untuk estimasi itu sangat variatif, Bapak Ibu. Ada yang 4 bulan, ada kalau yang 1 bulan itu terlalu cepat. Nanti Bapak Ibu silahkan kalau 1 bulan patut dicurigai jurnalnya ya. Nanti dicek ulang jurnalnya. Kalau kok 1 bulan udah review udah diterima ini, kok aneh. Nah nanti Bapak Ibu chat dulu ke saya atau Mas Wiam. Mas Mbak ini jurnalnya apakah aman? Kalau aman baru Bapak Ibu teruskan ke pembayaran. Nah, umumnya relatifnya itu sekitar 4 bulan. Ada juga kalau Q1, Q2 itu biasanya lebih lama Bapak Ibu prosesnya. Sekitar 8 bulan hingga 1 tahun. Jadi sangat variatif. Nanti dilihat dari pola jurnalnya juga, Bu Komala. Kira-kira segitu, 4 sampai 12 bulanan. Oke. Mbak, Nggih. terus ini Mbak, kalau misalnya satu riset gitu bisa kita pecah dalam beberapa artikel gitu, biar amannya gimana ya? Bisa, sangat mungkin untuk kita pecah menjadi beberapa artikel. Jadi nanti ternyata kalau ada 3 variabel nih dalam penelitian Bapak Ibu, nanti boleh dipecah. Ternyata variabel A membahas mengenai, misalkan ini ya, membahas mengenai model, satu model. Kemudian di paper yang kedua itu membahas mengenai modelnya ini bisa kita wujudkan ke dalam bentuk begitu. Yang ketiga, nanti Bapak Ibu bisa membuat terkait misalkan ternyata model ini pengaruhnya di lingkungan itu bagaimana. Nah, itu boleh. 3 variabel kita pecah menjadi 3 paper dalam satu riset begitu. Jadi sangat mungkin Ibu Komala. Ya, baik-baik. Makasih Mbak. Ya Ibu, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Hmm. Nah, kalau belum ada saya coba tunjukkan salah satu papernya Pak Jo. Jadi Bapak Ibu nanti supaya ini ya mendorong semangatnya Bapak Ibu. Bentar, saya bukakan dulu. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah salah satu paper Pak Jo. Quickly Understanding on Progressive Muscle Relaxation gitu ya. Di sini yang menjual signifikannya gitu ya, kontribusi riset yang selalu kita tekankan dalam judul waktu itu ada di Quickly Understanding ini. Nah, Quickly ini sangat menjual. Kemudian Bapak Ibu, di sini paper Pak Jo ini jumlahnya adalah 5 halaman ya, ada 5 halaman. 5 halaman. Kemudian di dalam papernya ini sangat singkat Bapak Ibu. Dia papernya menggunakan kuantitatif deskriptif method begitu ya. Penelitian kuantitatif. Kemudian respondennya itu ada berapa Bapak Ibu? Ada yang bisa menemukan respondennya? The respondent in this study only 6 Six, studies. six students. Nah, iya. Jadi kalau Bapak Ibu, Mbak saya itu respondennya hanya sekian, jangan khawatir. Ini hanya 6 student gitu ya. 6 student kuantitatif deskriptif method sangat bisa sekali. Sangat bisa. Kita lihat di bagian di halaman awal itu sudah ada abstrak ya. Halaman awal terisi abstrak dan bagian introduction sedikit. Halaman kedua, ketiga itu isi papernya. Jadi isi papernya artinya ada 2 lebih dikit halaman. Oke, halaman 3 sudah. Halaman keempat. Nah, keempat ini berisi conclusion, acknowledgement, dan sebagian references. Jadi sudah ada berapa halaman isinya? Ada 2 ya, 2 halaman, 3 halaman. Jadi papernya itu hanya 3 halaman Bapak Ibu.
Sisanya references dan abstrak. Dan ini diterima di Scopus, Bapak Ibu. Diterima di Scopus. Sehingga Bapak Ibu jangan khawatir kalau masih ragu. Nah, paper Pak Cut tadi menunjukkan bahwasanya 6 responden kuantitatif dengan halaman yang cukup sedikit itu bisa disubmitkan. Asalkan dengan pola yang kita sampaikan dari awal. Jadi kuncinya adalah Bapak Ibu mencoba. Oke, Bapak Ibu, siap untuk mencoba? Tadi apa namanya diterima di Q berapa Mbak kalau singkat Di seperti itu tuh? Q sebentar. Coba kita lihat ya Bapak Ibu. Coba Hmm. kita sama-sama melihat. Saya agak lupa masuk ke Q berapa. Oke. Kita coba ke Scopus. Kita masukkan di outer. Quickly. Bentar. Nah ini. Dia masuk ke Q2 Bapak Ibu. Ih, Q2. Nah, Q2 6 responden 3 halaman saja bisa masuk ke Q2. Apalagi Iya. papernya Bapak Ibu. Hmm. Sehingga nanti Bapak Ibu jangan takut, jangan khawatir. Silakan dicoba dulu untuk submit. Nah, kuncinya di situ. Hmm. Oke, Berbayar, berbayar itu. berbayar sepertinya. Hmm. Kan Bapak. ada ya sebenarnya yang apa namanya free itu juga ada ternyata ya Mbak ya. Iya, Scopus ada. free. Betul. Hmm. Ada Ibu. Jadi meskipun Q1, Q2 itu tidak menutup kemungkinan juga gratis. Itu sangat bisa. Hmm. Hmm. ya. Bagaimana caranya mencari yang pre-pre itu, Mbak? Kalau mencari yang free-free itu Bapak Ibu memang harus telaten gitu mencari di satu-satu nanti yang cocok dilihat ABC-nya. Kadang ada yang dapat murah, kadang ada yang dapat free gitu. Kalau enggak pakai Journal Finder kemarin Bapak, tapi pilih yang close access. Journal Finder. Nah, ini masukkan abstraknya atau misalkan masukkan scope-nya aja. Public Health. Find Journal. Nah, nanti ternyata di sini mahal. Bapak pilih yang subscription saja, no publishing charge. Tapi nanti konsekuensinya PDF Bapak Ibu itu terkunci. Jadi ketika pembaca ingin melihat, itu harus membayar dulu 600.000 biasanya untuk membayar satu PDF. Jadi kalau mau yang gratis, ini salah satu opsinya. Bisa pilih yang subscription. Atau Bapak Ibu harus telaten cari di Scopusnya. Gitu. Jadi memang untuk pencarian jurnal tujuan itu perlu ini, perlu apa namanya? Telaten. Jadi dicari satu-satu, kalau ada yang cocok nanti boleh disubmit di situ. Nah, ini APC-nya cukup murah untuk Q1 Bapak Ibu, 480. Ya, cukup murah ini kalau untuk Q2, mohon maaf untuk Q2. Iya. Jadi tadi di anunya, Mbak, di Pender itu, Pender. Apa namanya tadi? Gimana Bapak? Pendernya, dia cari di Pender itu. Iya, Journal Finder. Pender. Journal Finder. Oh, yang ini Mbak, jurnal ini Pender. Kan tadi. Ya, ini saya kopikan saja Iya, kolom chat. oh, masuk di kolom cek, Mbak. Iya, Bapak, saya kirimkan. Nah, sampun Pak Nuhu. Iya, makasih, Mbak. Nggih, sama-sama Bapak. Itu salah satu contoh papernya Bapak
nggih, Bapak Ibu. Oke, ada lagi Bapak Mbak, Ibu yang ditanyakan? ada Mbak. Ini Bagaimana, kalau Mbak? saya tuh nemu juga Malaysian Journal of Medicine and Health Science itu aman atau tidak ya Mbak? Karena saya tuh buka-buka seperti yang Mbak Aulia sarankan itu kok ini sepertinya kayak nggak aman ya. Predator. Malaysian Oh iya, sebentar. Malaysian, Journal heeh, Malaysian Journal of Medicine and Health Science. Medicine and Health Science. Oke, Q3. Ya, 3 nggih, Ibu. Mm-mm. Di sini bisa kita lihat persentilnya. Lalu, oke, Scopus content coverage. Nah, masih aman ini, Bu. Masih aman. Hanya Nggih, aman. arsipnya nggak bisa dilihat ya Mbak, arsipnya dia. Jadi Arsipnya saya, harus ke halaman jurnalnya. Jadi iya untuk saya tuh arsipnya, klik ini, halaman. oh iya, Nah, ini itu biasanya makanya harus, kok kayaknya kok berbahaya. Jadi saya nggak bisa menemukan arsipnya, baik dari Simago maupun dari Scopus itu nggak bisa. oke, itu kalau seperti itu kasusnya, mungkin jurnalnya baru maintenance, Bapak Ibu. Jadi bisa Oh, dicoba di lain hari ya. Jadi jangan hmm. khawatir, gitu, Bapak Ibu. Tapi kalau sekilas dilihat dari Scopusnya tadi aman ya Mbak ya? Aman Oh sekali, ya, Bu. oh ya, Gitu. baik. Ya, terima Oke, kasih. nggih. Sama-sama Bu Betty. Bagaimana Pak Asep? Saya jadi punya ide dari Journal Finder ya. Ya, Journal Finder Bapak. Saya boleh share dikit nggak ya? Boleh Bapak, bagaimana? Sebentar, saya share. Nah, ini saya masukkan abstrak. Dia ketemu 40 dan supaya gratis saya ini matiin nih. Betul kan caranya? Salah nggak, Mbak? Oke, Journal Over Gold OA ya Bapak ya. Ini kalau Tadi kan Bapak coba di Bapak matikan. awalnya kan begini ya. Awalnya di bawaannya seperti ini. Ya. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Pak Nuhung ya, bagaimana biar gratis? Akhirnya Kang Mbak Lia bilang, cari aja yang subscription. Artinya saya matikan ininya. Mm-mm. Betul ya? Seperti itu Oh ya? ya, betul-betul Bapak. Jadi nanti ketemunya yang subscription ini. Jadi tidak ada biayanya gitu. Iya, betul. Nah, berikutnya sekarang seninya adalah kita mencari pemilihan yang ada gitu ya. Saya melihat Nggih. sini cepat gitu ya, saat 4 hari sudah ada decision, cuman acceptance rate-nya 6%, jadi dihindari aja ya. Nah, nanti untuk acceptance rates-nya semakin tinggi itu semakin bagus. Kalau semakin rendah, nanti bisa cari yang lain dulu. Barangkali ada yang lebih cocok gitu, Bapak. Nah, gitu ya. Emang dia cepat sih putusannya 4 hari, cuman sedikit yang setuju. Iya, acceptance rate-nya. Oke, baik. Nah, nanti harus telaten tuh satu-satu begitu. Oke, Terima oke. kasih Pak Asep. Ya, makasih. Nggih. Oke, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu kami harapkan ada yang submit. Kalau sudah submit bisa dikirimkan ke grup supaya menjadi semangat Bapak Ibu yang lainnya nggih, begitu. Nah, di sini Bapak Ibu karena sudah di pertemuan ke-8 saya dan juga Mas Wiam nanti mohon maaf nggih karena kami banyak kurangnya. Nanti Bapak Ibu masih punya waktu 3 bulan pendampingan, begitu, 3 bulan pendampingan, 3 bulan konsultasi, bebas mau konsultasi Mendeley, paper, ataupun submit, nanti boleh. Misalkan Mbak, jurnal ini aman nggak? Itu boleh ditanyakan ke saya ataupun Mas Wiam, ataupun di grup. Nanti semisal kami ternyata slow respon, Bapak Ibu boleh chat ulang lagi. Karena mohon maaf nanti ditakutkan sudah di bawah karena terkadang banyak yang chat begitu Bapak Ibu. Sehingga mohon maaf nanti boleh di-chat secara berkala. Kemudian selain diskusi tadi, selain kita punya fasilitas 3 bulan pendampingan, Bapak Ibu juga boleh untuk cek Turnitin ke kami sebanyak 1 kali. Jadi Turnitin kami mohon maaf belum Turnitin AI.
Jadi masih Turnitin secara umum, nanti Bapak Ibu boleh chat ke saya atau Mas Duya, Mas Mbak minta tolong untuk diturnitinkan itu. Kemudian untuk video di YouTube, Bapak Ibu tidak perlu mengunduh ya. Jadi nanti insya Allah akan kami sediakan terus-menerus, tidak akan kami hapus. Jadi Bapak Ibu bisa menontonnya sepanjang waktu, begitu. Nah, untuk itu Bapak Ibu karena ini pertemuan terakhir, apakah boleh saya meminta satu ataupun dua perwakilan dari Bapak Ibu untuk menyampaikan pesan kesan dan juga kritik saran yang membangun terkait webinar ini barangkali nanti ke depannya supaya webinarnya akan lebih baik lagi. Apakah ada Bapak Ibu? Oh ya, sedikit Mbak. Iya Pak Nuhung, terima kasih monggo Pak Nuhung. Jadi terima kasih kepada Mbak Aulia sama dengan Mbak Mas Diam selama dalam 8 kali pertemuan ini yang sungguh sangat luar biasa. Ya, jadi kami pun juga ini semua daripada peserta ini alhamdulillah merasa puas dan masih belajar terus sampai bisa menerbitkan jurnal yang harapan kami semua ini. Jadi kalau bolehlah Mbak, mungkin 3 bulan boleh ada tambah lagi yang kita akan bisa untuk siapa tahu masih bisa kita lanjutkan untuk semangat untuk bagaimana bisa terbit jurnal yang kita harapkan begitu Mbak. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada segala bimbingan dan masukan-masukan daripada Mbak Aulia dan Mas Dian. Itu untuk sementara Mbak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nuhu atas masukannya, nggih. Untuk pendampingan bisa nggak Mbak lebih dari 3 bulan gitu? Nggih, mohon maaf Bapak Ibu karena untuk online memang kita dibatasi untuk 3 bulan pendampingan. Jadi itu semoga kita bisa maksimalkan di 3 bulan Bapak Nuhung. Nah, terima kasih Bapak Nuhung atas masukan dan sarannya. Terima kasih juga karena Pak Nuhung selalu ini ya, selalu hadir meskipun saya lihat banyak kegiatan sepertinya di ini ya, di kampus nggih Pak Nuhung. Iya banyak juga Mbak ya. Oke, terima kasih Pak Nuhung. Baik, Bapak Ibu, apakah ada lagi salah satu lagi dari Ibu mungkin yang ingin menyampaikan terkait pesan kesan dan juga kritik saran ataupun dari Bapak juga boleh? Ada, Bapak Ibu? Oh, Mbak Aulia, Bu Isroah Masya Allah, ini. Bu Isroah. Kemarin ketinggalan saya, rekamannya kok belum muncul. Dimunculkannya di mana ya, Mbak? Videonya. Nanti Nggih. coba saya cek lagi sudah muncul atau belum. Nggih, Nanti kalau matur belum nuwun, saya nggih. follow up lagi, Bu. Ya, saya masih proses penyusunan Mbak Aulia. Jadi nanti kalau sudah memang Scopus ini, rumah Scopus itu memotivasi banyak orang untuk segera gerak cepat untuk menyelesaikan. Meskipun tertatih-tatih, tapi semangat untuk menyelesaikan itu ada gitu. Jadi saling mendukung. Tadi Bu Betty dan Bu Komala itu menyemangati juga. Jadi antara support sistemnya kuat Mbak Aulia. Jadi sehingga ini menjadi sebuah keluarga lah, keluarga pejuang Scopus gitu. Sehingga harapan kami grup ini tidak usah dibubarkan begitu Mbak Aulia, karena satu dengan yang lainnya saling akan mengingatkan, memotivasi, bahkan bisa kerjasama nanti seandainya akan mempunyai keilmuan yang sama begitu. Gitu Mbak Aulia, saya banyak ketinggalan kemarin ikut tambahan itu juga loh rekamannya kok nggak ada. Saya semangat untuk ikut. Kebetulan saya lihat kok Pak Nuhung juga ikut waktu itu. Ikut yang free session itu Mbak. Oh, Nggih. ya. Gitu. Kami Siap. tunggu anunya ya Mbak, video yang kemarin yang sesi ke-7
dan Oke. sesi yang ini. Nggih, begitu Oke, terima kasih Mbak siap. Aulia nggih. Ya, terima kasih Bu Isroah. Nggih, terima kasih Bapak Ibu, terutama Bu Isroah nggih, sangat membangun dan sangat semangat begitu. Ternyata selain kita bisa men- melihat tips dan triknya penulisan, kemudian bagaimana submit, Bapak Ibu juga bisa menjalin jejaring kekeluargaan begitu ya. Barangkali ada yang satu keilmuan nanti malah bisa berkolaborasi nih Bapak Ibu. Berkolaborasi saling menulis nama author di papernya itu boleh nanti. Oke, untuk recordnya nanti mohon izin Bapak Ibu kalau kami sering ada keterlambatan nanti saya coba ini ya cek dulu apakah sudah ada atau belum. Nanti kalau belum kami coba komunikasikan dulu Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Isroah sudah memberikan Sama-sama. kritik yang sangat membangun Ibu. Terima kasih. Oke, nggih. Dijaga selalu nggih Bapak Ibu semangatnya. Kami harapkan tidak hanya submit, Bapak Ibu bisa publish juga. Nah, kuncinya di situ. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Sebelum saya tutup, boleh kita foto dulu, foto bersama. Mungkin di Boleh. pertemuan ke-8 begitu ya. Kita abadikan dulu momen di webinar ke-8 ini. Mari Bapak Ibu. Ya, Oke, saya tunggu dulu. Sudah? siap, Pak. Oke. Siap. Baik, nanti gaya yang pertama formal saja, biasa saja gitu ya. Berikan senyum terbaiknya Bapak Ibu. Saya hitung dulu. 1, 2, 3. Oke, yang kedua boleh kita satukan tangannya, kita rumah Scopus. Nah, seperti ini. Ya. Sudah? Ya, saya hitung Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan on cam, Masya Allah, gitu ya. Nanti kalau sekali lagi kalau mau lebih intensif itu lebih nyamannya offline sebenarnya Bapak Ibu, karena kita dapat 3 hari ya, 3 hari 2 malam pendampingan penuh dari kami para trainer secara langsung dengan Bapak Ibu. Nah, yang terdekat ini kebetulan ada di luar kota di Bandung. Barangkali ada yang dari Bandung. Nah, itu nanti bisa langsung mendaftar di webnya Bapak Ibu. Kalau kami pusatnya ada di Jogja, Bapak Ibu. Di Jogja. Jogja juga ada sepertinya hari Jumat besok. Kalau Oke. alumni online apakah ada harga spesial ya Mbak ya? Alumni Waduh. online. Oke, nanti coba ditanyakan ke admin langsung Ibu. Barangkali ada, coba. Kemarin saya ke admin itu kok saya diminta untuk komunikasi dengan trainernya ya. Malah ke Oh, trainer. Ya, ya. terkait Jadi, harga nggih? misalnya pakai tambahan atau apa begitu. Saya kan minta mungkin pendampingan sehari full gitu, sehari saja. Itu untuk memandu sampai submit misalnya itu kan. Itu Ah, apakah ada harga spesial karena ini kan masih masa istilahnya apa masa garansi lah istilahnya supaya nanti 3 bulan itu kita memang submit gitu, berhasil submit sampai bulan keempat itu sudah diterima accepted gitu. Oke, Iya. kalau untuk harga itu mohon maaf mungkin langsung ke admin ya. Biasanya adminnya yang menentukan Ibu. Jadi Oh kami gitu ya. kurang memahami nggih untuk Oh, nggih, teknis nggih. harganya. Tapi kalau mau sehari nanti bisa chat ke admin. Adminnya siapa ya Ibu ya? Saya nulisnya hanya admin begitu, jadi nggak tahu Oh, siapa ya namanya. Nggih. Nanti Gitu. kalau mau yang sehari itu program Scopus Cafe, Oh nanti kami gitu. kirimkan nomornya dari Oh, nggih. admin Scopus Cafe-nya langsung begitu Oh, kalau nggih Mbak Aulia, nggih, terima kasih. Saya iya. tergolong generasi tua itu kalau enggak ketemu itu malah ini seperti ini enggak berhasil gitu. Nggih. Harus Nggih, Bu. didorong kuat itu, nggih. Gitu tak tunggu Mbak Siap. Aulia ya. Terima kasih, nggih. Nggih, siap sama-sama Ibu. Terima kasih Bapak Ibu nggih karena sudah bergabung dari pertemuan awal hingga pertemuan ke-8. Di sini saya menyampaikan mohon maaf ini Mas Biom belum bisa bergabung karena beliau baru perjalanan keluar kota. Jadi saya dan Mas Biom mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami banyak salahnya Bapak Ibu, salah kata, salah perbuatan, kami mohon maaf nggih. Semoga nanti suatu saat kita bisa bertemu Bapak Ibu, bertemu secara offline begitu ya.
Sehat selalu. Amin. Nggih, amin. Sehat selalu Bapak Ibu. Ye, terima Saya kasih. Amin. nggih, saya mohon izin menutup J, Bapak Ibu. Terima Ya. kasih. Sebentar, sertifikatnya dikirim via apa ya, Mbak? Oh, oke. Sertifikat nanti akan kami kirimkan online. Mungkin Oh, dalam Email. jangka waktu maksimal 1 minggu, Bapak Ibu. Nanti ditunggu saja, oke. nggih. Ya, Ya. terima Terima kasih. kasih, Mbak. Nggih, terima kasih Mhm. Bapak Ibu. Saya mohon izin menutup Bapak Ye, Ibu. terima Sehat kasih. selalu. Terima kasih. Oke. Kita masih Nggih. komunikasi di chat nggih Bapak Ibu, Bu Betty. Ayo, Iya, nggih, iya, nggih. Selalu nggih. Bapak Ibu. Iya, nggih, Ya, makasih ya. terima Akhir kasih. Bati. Grupnya tidak akan kami tutup, nggih. Ya, Oke. terima kasih, Mbak. Aman. Ya, terima kasih Mbak Ya, Aulia. saya tutup Bapak Ibu. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak Ibu. Amin, terima kasih. Nggih. Saya end meeting nggih Bapak Yes, Ibu. and meeting nggih. Terima kasih. Ye. Sama.